Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di podcast kita kali ini. Bersama saya ada Kak Rizky Putri dengan 4 narasumber kita. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Harisyanto Yudhokusuma dari Prodi S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Halo semua, kenalin aku Nindi Pustasari dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Marista Nur Amaida Putri dari Program Studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari S1 Prodi Manajemen. Oke, di podcast kita kali ini kita akan membahas gimana sih mahasiswa manajemen ini yang saat ini masih aktif berkuliah itu memaknai Pancasila di era seperti saat ini. Oke, kita udah kenalan nih sama teman-teman narasumber kita. Sekarang kita lanjut ya, tanya-tanya ke teman-teman narasumber kita ini. Yang pertama mungkin aku mau tanya dulu ya, gimana sih relevansi Pancasila itu bagi kalian sebagai mahasiswa manajemen? Mungkin dari kamu dulu. Menurut saya Pancasila sangat relevan ya, karena memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, terus keadilan sosial. Nah, dimana itu tuh seperti kayak sebagai panduan untuk menentang tantangan ya? zaman sekarang gitu. Oke. Mungkin ada pendapat lain dari kamu? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa manajemen ya ini, kalau relevansi Pancasila sendiri itu sebagai dasar untuk penyebaran konten positif, edukatif, juga untuk wadah kita sendiri tuh menyampaikan branding yang edukatif gitu. Oke, jadi itu pesan saya yang disebarin tuh ada nilainya gitu ya, nggak menyimpang dari Pancasila gitu. Oke nih guys, kita udah tahu nih relevansi dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sendiri di bidang manajemen dari teman-teman kita. Oke, menarik banget nih pembahasan kita kali ini. Mungkin selanjutnya aku mau tanya nih ke kamu dulu, Isan. Gimana sih kamu sebagai mahasiswa manajemen itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oke. Kalau saya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu, saya aktif dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR kampus seperti itu. Berarti itu kayak ada bakti sosial gitu ya? Seperti itu. Oke. Kalau menurut Marista? Untuk saya sendiri, saya sering membuat konten tentang nilai-nilai budaya dan keberagaman serta pentingnya beretika dalam dunia bisnis. Oke. Menarik nih guys pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke teman-teman, pembahasan kali ini sangat menarik nih. Nah tadi kan udah tuh gimana cara kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah aku mau tanya dong, dari kalian sendiri tuh waktu menerapkan nilai-nilai Pancasila tuh apa sih tantangannya yang kalian hadepin? Kan nggak mungkin doang mulus-mulus saja, pasti ada hal-hal kecil atau hal-hal besar itu tuh yang ibaratnya mengganggu lah kelancaran kalian untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Mungkin dari Nindi dulu. Oke, mungkin tantangan untuk penyebaran nilai-nilai Pancasila khususnya ke daerah-daerah yang terpencil itu mungkin akses dan fasilitasnya ya. Itu untuk tantangan yang di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tapi untuk tantangan di generasi muda zaman sekarang ini lebih ke kontennya yang kurang menarik. Itu sebenarnya tantangannya. Gimana caranya kita menyampaikan konten-konten yang edukatif agar mau didengarkan dan dibaca oleh para pembacanya gitu. Jadi itu tantangannya untuk kita bagaimana cara kreatifnya gitu. Cara ngemasnya ya. Karena sekarang tuh banyak konten edukatif tuh malah jarang penontonnya ya guys. Tuh guys, itu konten edukatif tuh harusnya lebih naik lagi daripada yang cuma tren-tren, sekedar tren tanpa ada edukatifnya tuh. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalau dari Ihsan sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya dari tantangan yang saya alamin itu dengan meningkatnya intoleransi dan penyebaran informasi palsu ya di dalam media sosial. Kan tadi Mbak Indi udah ngomong soal konten edukasi dan gitu-gitu di media sosial kan. Nah itu pastinya di dalam tantangan tersebut pasti ada tantangan lagi yang lain ya. Salah satunya informasi palsu itu tadi, berita hoax dan lain sebagainya seperti itu.
Oh ya, banyak banget ya informasi-informasi yang palsu tapi kayak banyak yang percaya gitu. Jangan langsung dipercaya guys, dicari dulu sumbernya ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir kita buat penutup podcast kali ini. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Dan aku mau tanya pertanyaan terakhir nih buat Marisa dulu deh. Apa pesan dari kamu buat teman-teman yang nonton podcast kali ini? Dari saya, kita itu sebaiknya jadi penggerak untuk membuat konten-konten mengedukatif tentang nilai-nilai budaya, keberagaman, dan yang terakhir itu tentang etika kita untuk berbisnis. Oke, mungkin dari Yuda. Saran saya untuk yang nonton mungkin lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Nah, selebihnya untuk menerapkan nilai-nilai yang positif dan edukatif seperti itu. Oke. Jadi teman-teman nih pesan-pesan dari narasumber kita nih. Jadi manfaatkan teknologi ataupun fasilitas apapun itu buat hal-hal yang positif dan jangan menyimpang dari Pancasila. Oke, terima kasih buat narasumber kita yang sangat-sangat inspiratif dan sangat memberikan wawasan buat kita semua. Sekian untuk podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.